Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar online ya. Masih semangat kan? Siapkan ya buku tema B tentang persatuan dalam perbedaan dengan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran online-nya, coba kalian masing-masing mengatakan kata semangat pada diri kalian. Contohnya, Bismillah, belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes, yes, yes. Pembelajaran pertama tentang saat-saat menjelang proklamasi, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hedraningrat dan Esuhun. Makna proklamasi bagi Indonesia, apa saja sih maknanya? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Pembelajaran kedua tentang cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Tumbuhan pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Ciri-ciri kaktus yaitu batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Yang kedua, akar yang panjang dan banyak, dan daun berbentuk duri. Sedangkan teratai, ciri-cirinya yaitu memiliki daun yang berukuran lebar, permukaan daun dilapisi lilin, dan memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Sedangkan bakau, tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin oksigen. Beberapa bakau memiliki akar napas atau pneumatofos untuk memperbaiki kehidupan suku Tengger. Suku Tengger memiliki tarian khas yaitu tari sodoran yang dipentaskan saat perayaan Hari Raya Karo pada bulan kedua tahun Saka. Ternyata dalam tarian itu memiliki pola lantai, yaitu pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi dalam sebuah ruangan. Fungsi pola lantai adalah untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak, terutama pada tarian kelompok. Pola lantai ada 4 diantaranya, yaitu pada gambar A, termasuk pola lantai vertikal. Pada gambar B, pola lantai horizontal. Pada gambar C, pola lantai diagonal. Dan pada gambar D, pola lantai melingkar.
Dalam setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Contohnya, tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung atau lingkaran, dan tari kecak menggunakan pola lantai garis lengkung atau lingkaran. Pembelajaran ketiga. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Yang pertama ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering dan panas. Contohnya tanaman lidah buaya. Yang kedua, hidrofit, hidup di tempat yang basah, yaitu tumbuhan jambang atau apu-apu. Yang ketiga, higrofit, hidup di tempat yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan kaku. Dan yang terakhir, halofit, hidup di tempat yang asin dan tergenang dengan air laut. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Tokoh dalam Proklamasi Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Fatmawati. Yang keempat ada Mr. Ahmad Subarjo. Yang kelima adalah Laksamana Tadasimaeda. Yang keenam ada Sayuti Melik. Yang ketujuh ada Latif Hendraningrat dan E. Suhud. Dan yang kedelapan ada B.M. Dia. Selebihnya kalian baca sendiri ya di buku tematik masing-masing. Pembelajaran 4. Peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada peristiwa-peristiwanya loh. Yang pertama, menyerahnya Jepang kepada sekutu. Yang kedua, persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, penyusunan naskah proklamasi. Pembelajaran kelima. Cinta tanah air. Kita sebagai negara Indonesia harus cinta dengan tanah air kita sendiri. Misalkan, dengan melestarikan kebudayaan tradisional merupakan cerminan makna proklamasi. Dengan mengenal tarian tradisional. Contohnya, di Bali, tari tradisionalnya adalah pecak. Pembelajaran ke-6, kita kutip dari teks halaman 37. Pengibar bendera proklamasi Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Adalah salah satu pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai penanggung jawab amanan upacara sebab pernah menjadi Sudanco Peta atau pemuda komandan kompi di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, ia giat dalam pusat latihan pemuda atau Seinen Kunrenso, kemudian menjadi anggota pasukan pembela tanah air atau Peta. Abdul Latif Hendraningrat juga menjadi salah seorang pendiri Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Jakarta. Nah,